Mekah gempar. Ada yang janggal di tanah suci. Coba perhatikan baik-baik. Seorang pria berjubah putih tiba-tiba muncul di tengah jemaah yang sedang tawaf. Wajahnya datar, matanya kosong, dan yang lebih aneh lagi, ia tidak berkedip sama sekali. Beberapa jemaah mulai merasa ada yang tidak beres. Saat salah satu dari mereka tanpa sengaja menyentuhnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh pria itu dingin seperti es. Tapi itu baru awalnya. Karena dalam hitungan detik, sosok tersebut berubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah ini ulah jin di tanah suci? Atau ada hal lain yang lebih mengerikan sedang terjadi? Malam itu, angin hangat berhembus lembut di sekitar Masjidil Haram. Ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia bergerak melingkari Ka'bah, melantunkan doa dan zikir dengan penuh kehusyukan. Di antara mereka, seorang pria berjubah putih tampak berjalan pelan. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong, dan yang lebih aneh lagi, ia tidak pernah berkedip. Pak Rusman, seorang jemaah asal Indonesia, merasakan ada sesuatu yang janggal sejak awal. Ia sudah beberapa kali melihat pria itu, selalu berada di depannya meskipun ia sudah berpindah posisi dalam tawaf. Bukankah tadi dia ada di belakangku? Gumamnya pelan. Namun, ia mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan ibadah. Namun, ketika ia kembali mengangkat kepala setelah berdoa, pria itu masih ada di depannya. Tatapan kosongnya terasa menusuk. Lebih aneh lagi, pria itu tidak tampak berkeringat. Padahal udara Mekah malam itu cukup hangat. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari pria misterius itu. "Kau lihat aku." Pak Rusman tersentak. Jemaah di sekitarnya tampak tidak mendengar apa-apa. Ia mencoba mengabaikan dan melanjutkan langkahnya, tetapi tiba-tiba pria itu bergerak mendekatinya dengan cara yang aneh, tanpa menggerakkan kakinya, seolah melayang di atas lantai marmer Masjidil Haram. Jantung Pak Rusman berdegup kencang. Ia menggumamkan ayat kursi dalam hati. Tetapi pria itu justru tersenyum sinis. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pria itu tidak bernapas. Kekacauan di Masjidil Haram. Di saat yang sama, seorang jemaah dari Turki tanpa sengaja menyenggol pria tersebut. Ia langsung jatuh terduduk dengan wajah pucat pasi. "Astagfirullah." Tangannya dingin seperti es. Serunya dengan suara bergetar. Kejadian itu menarik perhatian jemaah lain. Orang-orang mulai melihat ke arah pria berjubah putih itu, yang tiba-tiba saja berhenti di tengah-tengah lautan manusia. Seketika, suasana menjadi hening. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuh pria itu perlahan-lahan berubah. Kulitnya menjadi kasar, matanya berubah menjadi merah menyala, dan tubuhnya mulai memanjang, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dalam hitungan detik, pria itu menjelma menjadi seekor buaya raksasa. Jemaah berteriak ketakutan dan berhamburan. Beberapa orang berusaha merekam dengan ponsel mereka, tetapi anehnya, layar ponsel mereka hanya menampilkan gambar buram dan suara bising yang aneh. Seorang pria parubaya, yang merupakan seorang ulama, segera berseru, "Jangan panik, baca ayat kursi." Para jemaah yang masih memiliki keberanian mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara mereka menggema di seluruh Masjidil Haram. Buaya raksasa itu menggeram. Tubuhnya tampak bergetar seakan tersiksa oleh bacaan ayat-ayat suci. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Buaya itu tiba-tiba mengeluarkan suara lengkingan panjang yang membuat telinga berdengung. Tubuhnya mulai mengecil, dan sebelum menghilang sepenuhnya, ia sempat berbisik dengan suara yang dalam dan mengancam. Ini belum berakhir. Jin di tanah suci. Setelah kejadian itu, suasana di Masjidil Haram kembali tenang. Beberapa orang yang sempat merekam peristiwa tersebut mendapati bahwa video mereka hanya menampilkan gangguan statis, seolah-olah sesuatu telah menghapus rekaman itu secara misterius. Para ulama yang mendengar kejadian ini segera menjelaskan bahwa jin memang ada dan mereka bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Mekah, sebagai tanah suci, memiliki banyak jin, baik yang beriman maupun yang kafir. Ada legenda bahwa beberapa jin kafir mencoba menyesatkan manusia,
Tetapi mereka tidak bisa bertahan lama di tempat yang penuh dengan zikir dan doa. Pak Rusman, yang menjadi salah satu saksi utama, masih merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali mengingat peristiwa itu. Apakah makhluk itu benar-benar jin? Jika iya, apa maksud dari kata-katanya? Ini belum berakhir? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, di Tanah Suci, keajaiban dan misteri bisa terjadi kapan saja. Wallahu alam. Malam itu, Masjidil Haram dipenuhi oleh lautan manusia yang khusyuk bertawaf. Suara zikir dan doa mengalun syahdu di antara ribuan jemaah. Namun, di tengah kehusyukan itu, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Pak Rusman, seorang jemaah asal Indonesia, awalnya tidak menyadari keanehan itu. Namun, saat putaran ketiga tawaf, matanya menangkap sosok pria berjubah putih yang berdiri diam di tengah kerumunan. Yang aneh, pria itu tidak berjalan, tidak bergerak, hanya berdiri di sana, tanpa berkedip. Pak Rusman mengerutkan kening. Bukankah tadi dia ada di tempat lain? Pikirnya. Namun ia mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan ibadahnya. Tetapi semakin lama, firasat buruk mulai merayapi tubuhnya. Saat ia kembali melihat ke depan, pria itu masih ada di sana. Sama sekali tidak berkeringat meskipun suhu malam cukup hangat. Dan yang lebih aneh lagi, pria itu tidak terlihat bernapas. Tiba-tiba, seorang jemaah dari Turki tanpa sengaja menyenggol pria itu. Jemaah tersebut langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Ia gemetar dan berbisik dengan suara tersendat. Astagfirullah, tubuhnya dingin, seperti mayat. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari keanehan ini. Suasana yang awalnya khusyuk berubah menjadi penuh bisikan cemas. Beberapa jemaah mundur perlahan, mencoba menjauh dari pria misterius itu. Lalu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tubuh pria itu mulai berubah. Kulitnya mengeras, wajahnya memanjang, dan matanya yang semula kosong kini berwarna merah menyala. Satu persatu jemaah mulai berteriak ketakutan. Dalam hitungan detik, sosok pria itu berubah menjadi seekor buaya raksasa. Kekacauan di Masjidil Haram. Suasana berubah kacau. Beberapa jemaah berlarian menjauh, sementara yang lain terdiam dalam ketakutan. Sosok buaya raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara geraman yang menggema di seluruh Masjidil Haram. Seorang pria parubaya, yang merupakan seorang ulama, segera berseru, "Jangan panik, baca ayat kursi." Seketika, lantunan ayat suci menggema. Para jemaah yang masih memiliki keberanian mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Suara mereka bersatu dalam kekuatan iman. Buaya raksasa itu tampak bergetar, seakan tersiksa oleh bacaan ayat-ayat suci. Kulitnya yang bersisik mulai pecah, tubuhnya semakin mengecil, sebelum akhirnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Namun sebelum benar-benar lenyap, sosok itu sempat berbisik dengan suara mengerikan. "Ini belum berakhir. Aku akan kembali." Jin di Tanah Suci. Setelah kejadian itu, Masjidil Haram kembali tenang. Para jemaah yang sempat merekam kejadian itu mendapati bahwa video mereka hanya menampilkan gambar buram dan suara bising yang aneh. Para ulama yang mendengar peristiwa ini menjelaskan bahwa jin memang ada dan bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Mekah, sebagai tanah suci, memiliki banyak jin, baik yang beriman maupun yang kafir. Jin-jin kafir yang mencoba mengganggu manusia tidak akan bisa bertahan lama di tempat yang penuh dengan zikir dan doa. Pak Rusman, yang menjadi saksi utama kejadian ini, masih sering teringat tatapan merah menyala dari sosok itu. Kata-kata terakhirnya, "Aku akan kembali," terus terngiang di telinganya. Apakah ini hanya peringatan? Atau benar-benar ada sesuatu yang sedang mengintai para jemaah di Tanah Suci? Wallahu alam. Malam itu di Masjidil Haram, suasana begitu syahdu. Ribuan jemaah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh kehusyukan. Namun, di antara mereka, ada satu orang yang menarik perhatian. Seorang pria berjubah putih berjalan dengan langkah aneh. Tubuhnya sedikit membungkuk, bahunya naik turun seperti sedang menahan sesuatu. Beberapa jemaah meliriknya sekilas,
tapi tak ada yang benar-benar memperhatikan, sampai seorang pria Turki yang berjalan di sebelahnya tiba-tiba menjerit, "Astagfirullah!" Semua mata tertuju ke arah pria itu. Ia menunjuk ke bawah dengan wajah ketakutan. Kaki pria berjubah itu bukan kaki manusia, tapi bersisik seperti reptil. Seorang jemaah dari Indonesia, Pak Rusman, ikut melihat ke arah yang ditunjuk. Mata tuanya membelalak kaget. Kaki pria itu memang bukan kaki manusia biasa. Sisiknya tebal, kuku-kukunya tajam seperti cakar. Pak Rusman menelan ludah. Ya Allah, ini apa? Namun sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh, pria itu tiba-tiba mengeluarkan erangan aneh. Tubuhnya bergetar. Lalu, dalam hitungan detik, sesuatu yang mengerikan terjadi. Manusia berubah menjadi buaya di tengah tawaf. Kulit pria itu mulai berubah warna. Punggungnya membesar, menggembung, sebelum akhirnya muncul tonjolan panjang sebuah ekor. "Allahu Akbar!" teriak seorang jemaah. Orang-orang mulai menjauh. Pria yang tadi tampak seperti manusia kini tengah berubah bentuk. Wajahnya memanjang. Matanya yang semula normal berubah menjadi kuning dengan pupil tajam. Tangannya mengejang sebelum perlahan berubah menjadi cakar. Dalam hitungan detik, ia bukan lagi manusia, tapi seekor buaya raksasa yang berdiri di tengah kerumunan jemaah. Beberapa orang berlari ketakutan. Tapi yang lebih mengerikan lagi, buaya itu menatap Pak Rusman dengan tajam. Seolah-olah ia mengenalnya. Rahasia yang terungkap. Buaya itu mulai bergerak, perlahan berjalan di antara jemaah yang masih terpaku. Tidak ada yang berani mendekat. Namun tiba-tiba seorang ulama berseru, "Jangan takut, bacalah ayat suci." Lantunan ayat kursi bergema di udara. Buaya itu menggeram, matanya berkedip cepat, tubuhnya yang besar mulai bergetar. Pak Rusman masih terpaku di tempatnya, sampai akhirnya sebuah ingatan menghantam pikirannya. Wajah pria itu Marzuki. Seru Pak Rusman tiba-tiba. Beberapa orang menoleh ke arahnya. "Siapa?" Pak Rusman menatap buaya itu dengan mata membelalak. Ia mengenal pria yang berubah menjadi buaya ini. Dia Marzuki, teman sekampungku dulu. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari kampungnya bisa berubah menjadi buaya di tanah suci? Namun sebelum mereka bisa mencari jawaban, tubuh buaya itu bergetar semakin hebat. Ia menggeram sekali lagi, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Kutukan yang menghantui. Setelah kejadian itu, Masjidil Haram kembali tenang. Namun pertanyaan besar masih menggantung di benak Pak Rusman. Bagaimana mungkin Marzuki berubah menjadi buaya? Pak Rusman tidak bisa tidur malam itu. Ingatannya kembali ke masa lalu, ketika ia dan Marzuki masih muda. Dulu, di kampungnya, ada legenda tentang manusia yang dikutuk menjadi buaya karena melanggar janji kepada makhluk halus. Marzuki pernah hilang bertahun-tahun sebelum tiba-tiba kembali dan hidup seperti biasa. Apakah mungkin selama ini ia membawa kutukan yang akhirnya terungkap di tanah suci? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak malam itu, Pak Rusman tidak pernah melihat Marzuki lagi. Namun setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihat tatapan buaya itu yang seakan berkata, "Aku belum selesai."